Ya mungkin ada sisi ini juga kalau kita mau perhatikan. Tapi ini cara pandang dari bangsa, orang-orang oknum atau kelompok tertentu yang memandang Papua dari sisi agama. Tuh, ada sehingga dia memakai sisi politik seperti di Timur Tengah antara Israel dengan wilayah Arab sebagiannya. Nah, itu yang ada terjadi. Tapi bisa bisa mayoritas, bisa minoritas, bisa kelompok. Di dalam kategori-kategori itu mereka memandang Papua. Yang kedua, Papua juga merupakan daerah terkaya dalam sisi alam, sehingga bangsa ini harus dia menempatkan posisi politik negaranya harus lurus juga, karena kalau dia cuma memandang dari sisi harta, karena ini zaman udah berubah, nggak seperti perang perang zaman-zaman dulu atau cara pandang zaman-zaman 30 tahun 40 tahun yang lalu, nggak bisa seperti itu, atau 20 tahun yang lalu nggak bisa, karena perkembangan zaman terus berubah. Jadi harus menempatkan Papua dalam konsep nasional kita, itu harus memandang bahwa semua orang itu sama di mata hukum, juga di mata sisi hukum ekonomi, hukum sosial, hukum politik itu harus dipandang sama. Kalau nggak dipandang sama, ya bisa-bisa ada bom waktu yang terjadi. Ya bisa bom waktu karena kehidupan ini di ujung dari sebuah kehidupan, klimaks dari sebuah kehidupan itu biasanya ya peperangan, intimidasi yang mengancam peperangan, pemecahan, emosi-emosi tertentu muncul. Itu biasa di dalam sejarah peradaban manusia. Jadi ini bukan melihat dari sisi peradaban manusia. Dari klimaks kehidupan itu selalu muncul seperti itu. Muncul yang namanya pemberontakan, pemberontakan berujung anarkis berujung akhirnya berujung pada orang menyelamatkan ego mereka masing-masing, kelompok menyelamatkan ego mereka masing-masing. Nah, wilayah-wilayah cara berpikir ini yang harusnya sebagai bangsa harus terus menjaga, mengkonektivitaskan semua itu dalam satu keragaman yang benar-benar harus dijaga. Jadi wilayah Papua itu dalam konteks politik sangat memang rawan dari sisi ekonomi politik, ekonomi sosial budaya, ekonomi bangsa, ekonomi berbangsa. Karena itu sangat rawan. Ya harus kita akui juga orang Papua itu beda dari secara fisik, kulit, rambut tentu beda. Nah, idealis itu juga mempengaruhi diri mereka untuk ngotot dengan bangsa juga. Jadi kita nggak bisa pungkiri itu. Memang dia dilahirkan memang seperti itu. Dari warna kulit, rambut dia akan ngotot. Kalau sebagai bangsa nggak bisa memperhatikan dengan hal sosial, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dalam lihat dalam konsep negara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.